Ambil daripada Mazmur 103 dari ayat 13 sampai 18 dalam versi Borneo ya. Hari ini saya ambil versi Borneo. Nah, begini firman Tuhan. Bagaimana Bapa mengasihi anak-anak, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut kepadanya. Karena dia tahu bagaimana kita dibentuk, dia ingat bahwa kita ialah debu. Hidup manusia seperti rumput, seperti bunga di padang, begitulah dia berkembang. Angin meniupnya, maka dia adalah dia lagi. Dan tempatnya dahulu tidak mengingatnya. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya, dan perbenarannya sampai anak cucu, kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Mari kita tutup mata, kita berdoa dahulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini untuk Engkau satukan kami walaupun dengan kesibukan, pekerjaan dan berbagai rintangan. Tapi hari ini, malam ini kami dikumpulkan di tempat ini. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, dan buka mata rohani kami untuk kami dapat melihat kebenaran firman-Mu malam ini. Buka juga telinga rohani kami untuk kami mendengar kebenaran firman malam ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, tidak siapa-siapa. Saya hanya bersandar penuh kepada Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran firman malam ini. Satu itu bungkus tempat dengan kuasa darah Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan atau apapun yang menghalang, yang mencuri firman-Mu, semua itu kami tolak di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami ikat orang kuat Bandar Sri Damansara, kami ikat setiap roja, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan hari ini kami bebas mendengar, menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, dengan tema yang kita ada, di situ dikatakan manusia perlu Tuhan di sepanjang kehidupan. Ada siapa-siapa yang tidak perlu Tuhan? Boleh angkat tangan. Saya minta tolong khotbah. Tidak dinafikan. Siapapun kita sebenarnya, apapun kedudukan kita, walaupun mungkin kita pekerja biasa kalau di kilang, atau mungkin kita jemaat biasa. Tetapi sebagai manusia, sebenarnya kita setiap hari kita perlu Tuhan. Saya bagi satu contoh. Kita pergi ke toilet saja, kita perlu Tuhan. Bagaimana kalau sakit perut? Bagaimana kalau susah mau buang air besar? Sebenarnya sebab itu, apapun yang kita lakukan, dimanapun, siapapun kita, apapun kedudukan kita, kita sangat-sangat perlu Tuhan. Nah, kenapa manusia perlukan Tuhan? Boleh? Siapa boleh tolong jawab? Ada siapa-siapa yang kenapa Anda perlukan Tuhan? Saya minta beradawang, boleh beradawang bagi satu. Kenapa Anda perlukan Tuhan dalam kehidupan Anda? Supaya membimbing menjadi seorang manusia yang lebih baik adanya. Amin. Semestinya setiap kita perlukan Tuhan. Nah, kenapa? Atau pertanyaan, kenapa manusia perlukan Tuhan? Yang pertama, manusia tidak boleh berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sekali lagi, manusia tidak boleh berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-14, karena dia tahu bagaimana kita dibentuk, dia ingat bahwa kita ialah debu. Perhati, karena dia tahu, dia itu adalah huruf besar, maka karena Tuhan tahu ya bagaimana kita dibentuk, dia ingat bahwa kita ialah debu. Kita dibuat daripada debu tanah, dan dia tahu kalau debu itu ditiup angin akan hilang. Debu tak mungkin akan boleh membentuk dirinya sendiri. Waktu bencana dibentuk, dia perlu tangan. Waktu Adam dibentuk, dia perlu tangan Tuhan. Waktu Hawa juga dibentuk, diambil dari tulang rusuknya Adam. Dia juga perlu memakai tangan Tuhan.
Memang firman Tuhan mengatakan, jadilah terang, dan jadi. Itu Tuhan isyarat karena Dia Maha Kuasa. Apapun Dia berkatakan itu akan terjadi. Namun manusia kita tidak siapa-siapa. Karena Dia tahu bagaimana kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ialah debu. Kita tidak boleh buat apa-apa. Dan saatnya, kadang-kadang saatnya kita lemah. Saatnya kita lemah seperti debu. Ada masalah, sesuatu masalah, kita akan ikut masalah itu. Sebab itu kenapa ramai orang mereka jatuh di tengah jalan. Sebab itu kenapa mereka ada ramai, walaupun mereka Kristen, mungkin mereka juga seorang hamba Tuhan. Kenapa mereka jatuh di tengah jalan? Mungkin mereka mengharap, wah, saya sekolah teologi, saya tahu firman, saya hafal semua firman Tuhan. Namun dia tidak bersandar pada Tuhan, dia boleh jatuh di tengah jalan. Maksud saya bukan jatuh di jalan itu, tapi dalam kehidupan seharian. Tuhan tahu kita ada debu yang tidak boleh atau tidak bisa, kalau Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita perlu Tuhan supaya kita boleh buat sesuatu. Dalam Yohanes 15, di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak boleh berbuat apa-apa, kata Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan kalau Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau aku di dalam kamu, kita boleh berbuat segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Namun selalu kita mengandalkan diri kita sendiri. Sebenarnya kita tidak sadar, sebenarnya kita hanya debu. Dan karena kita hanya debu, kita tidak boleh berbuat apa. Sebab itu mulai hari ini, mari kita sadar bahwa kita ini adalah seperti hanya debu. Dan kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Dia untuk menuntun, seperti kita dengar tadi. Perlukan Tuhan untuk supaya kita lebih baik. Kita dengar tadi kesaksian itu. Kalau tanpa Tuhan, mungkin dia dulu ke gereja juga, ada ke gereja juga kan waktu dia di UMS. Tapi belum sampai atau waktunya Tuhan. Dan bila kami dengar masalah itu dengan cepat. Dan waktu dia, itulah tujuan dia. Saya bagi tahu dia, adik Ronald, saya bagi tahu dia, minta ampun dengan Bapa kamu. Dan tanpa Tuhan, sebenarnya sukar dia mengampuni. Karena, oh Bapak saya begini, oh Bapak saya begini, dia buat begini-begini. Saya anak kecil, dia dari umur berapa tahun, dia sudah tinggal sendirian. Dan segala sesuatu dia urus sendiri. Sampai hari ini. Yang kami kalau urus, kami jadi epot saja. Nah, tanpa Tuhan, tak mungkin dia akan balik dan berjumpa dengan Bapak dia dan hanya minta ampun dengan Bapak dia. Tapi karena Tuhan, dia boleh berbuat sesuatu yang mustahil bagi manusia, yang sangat menyakitkan, yang sangat-sangat sampai ke dalam, luka sampai di dalam, tapi namun masih lagi boleh minta ampun dan mengampuni karena ada tangan Tuhan. Mari kita mulai hari ini, kita mulai bersandar pada Tuhan. Amin. Supaya kita boleh berbuat sesuatu, supaya kita lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Tanpa Tuhan, kita tidak boleh buat apa-apa. Yang kedua, tanpa Tuhan tidak boleh hidup, ya, tidak boleh hidup tanpa sumber dan penjagaan. Nah, di dalam ayat yang ke-15 begini firman Tuhan. Hidup manusia seperti rumput, seperti bunga di padang, begitulah dia berkembang. Nah, dengan jelas di situ dikatakan hidup manusia seperti rumput. Nah, coba kita bayangkan kalau rumput, walaupun mungkin rumput kita bermusuh dengan rumput kalau dikampungkan, sebab dia kacau kita punya tanaman. Namun pada hakikatnya rumput itu tidak mungkin bertumbuh tanpa hujan dan matahari. Setiap tumbuhan dia akan perlukan hujan yang cukup dan dia akan perlu cahaya. Coba kita kalau kita tidak percaya, ambil apapun tanaman itu, coba tutup dengan bakulkan dengan apa dan tidak dapat matahari, dia akan mati juga. Atau coba kita letak tanaman di atas atau di dalam pasuk tanpa disiram, dia akan mati juga. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sangat-sangat perlu Tuhan dalam hidup kita. Seperti rumput yang perlu disiram atau perlu air hujan. Atau tanaman yang perlu air hujan. Seperti itu juga kita sebenarnya. Kita perlu Tuhan seperti hujan.
Kita perlu Tuhan itu. Seperti rumput yang memerlukan hujan, seperti itu juga kita manusia, kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan. Sebab itu banyak atau ramai orang Kristen. Mereka hidup, tapi hakikatnya mereka mati. Mati rohani. Sebab itu kenapa kita keluar masuk gereja, kita tidak ada perubahan diri. Kenapa? Sebab kita tidak punya Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu saya sebagai gembala di sini, setiap kali saya tidak melihat Anda di dalam gereja, sebenarnya waktu itu hati saya menangis. Karena saya tahu di dalam kita 1 minggu, saya tidak tahu kita ada dengar firman di rumah atau dengar YouTube atau ikut orang di live, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, biasanya orang hanya dengar seminggu, 1 kali seminggu firman Tuhan. Dan ini tidak cukup. Bayangkan kalau rumput itu atau tanaman itu hanya disiram 1 kali 1 minggu dan akan terdedah ke mata matahari. Setahu saya yang tahan nasak ada di depan rumah saya, ada tanam, yaitu lidah buaya. Dan di kilang kami juga. Tidak siram-siram, beberapa minggu kan dia akan kecut dan kecut dan kecut. Dan itulah kita kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Hidup kita, kekristenan kita punya rohani akan semakin kecut dan kecut dan kecut. Itu akibatnya kalau kita tidak ada hujan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus atau firman Tuhan. Jadi saya mengajak kita di sini, mari kita belajar. Kita terus taat setia kepada Tuhan. Kita terus taat pertemuan-pertemuan. Kita terus rajin di rumah, kita ambil kesempatan, atau di dalam kereta kita ambil kesempatan dengar firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, tiada kekuatan dan pendirian. Dalam ayat yang ke-16, Mazmur 103 ayat 16. Angin meniupnya, maka tiadalah dia lagi, dan tempatnya dahulu tidak mengingatinya. Angin meniupnya, lihat itu yang diwarnakan itu. Meniupnya, maka tiadalah dia lagi. Kita sebagai manusia tanpa Tuhan, ada banyak orang tidak ada pendirian dalam kehidupan. Mereka akan mudah goyah. Bila ada teman-teman mereka yang membawa kepada sesuatu yang jahat, mereka akan terikut. Mereka akan secara mungkin tidak mereka sadari, mereka akan terikut karena hidup dia ditiup dan tiadalah dia. Betapa pentingnya hidup kita sebagai orang Kristen punya Tuhan. Ahad lepas ada satu bapak yang messenger saya di Facebook. Abang Habib, ada berita tidak baik. Ya? Apa itu? Ini orang, dia maksudnya istri saya sudah meninggal. Baik. Kenapa? Dan di mana? Dia mati di rumah dia. Dia dikubur, mungkin hari ini dia dikuburkan. Nah, saya tanya dia beberapa kali, apa penyebab dia mati? Dan 2 hari lepas dia beritahu, dokter kata jantung lah. Nah, orang ini, saya cerita orang ini. 1 tahun lebih kami coba melayani. Dia punya suami, saya messenger, dia langsung tidak mau menjawab saya. Dan istri dia, berapa kali saya punya istri, kami call, dan sampai kami carikan satu gereja di KL ini juga, kami carikan dia gereja, dan saya call pastor itu, saya beritahu pastor itu, tolong call ini orang, bawa dia ke gereja. Agak jauh dari tempat kita di sini. Nah, lepas itu dia beritahu begini, dan dia beritahu saya, Bu Lesta, kalau saya mati, tolong, saya mau bunuh diri, tolong inform saya punya mak. Beberapa kali dia berkata begini, dan pada April lalu dia ada messenger saya, dia ada dia kata, wah di kampung ini pun orang begini dengan saya. Dan hari Minggu itu, ini yang kami dengar berita. Beberapa kali kami mau jumpa dengan dia, karena kami mau beritahu bahwa Tuhan boleh menolong, Tuhan mau menolong, dan Tuhan mampu menolong keluarga ini. Tapi mereka menolak.
Permulaannya sangat simpel. Dia marah, suami dia pelihara burung. Karena agak banyak burung-burung yang mahal-mahal, saya tengok mungkin dia jual lah, saya pun tidak tanya. Dan mereka bergaduh karena dia kata, dia sendiri yang bagi tahu kami, istri dia bagi tahu kami. Sebab bau, jadi suami dia tidak tahan, bertengkar, dia keluar daripada rumah. Nah ini berselingkuh, ini pun berselingkuh. Dia yang bagi tahu kami, bukan orang lain. Dia bagi tahu saya berselingkuh dengan manajer saya. Dan mereka menipu, dia kata kami menipu lagi, panskan semua, tidak datang tapi datang. Ini dia yang bagi tahu, bukan kami, bukan dengan dari orang lain. Dan mereka begini sudah ada 2 orang anak dan begini dan bergaduh. Dan kami, saya dan istri coba untuk mau jumpa dengan dia. Kami mau datang di rumah kamu sebab tidak jauh dari sini. Dia menolak kami. Dan lastnya hari Minggu, orang di depan rumah itu tidak tahan dengan bau yang keluar daripada rumah itu. Dan mereka panggil polis masuk rumah itu sudah pecah. Badan dia sudah beberapa hari meninggal, sudah mati beberapa hari yang lalu, dan badan dia sudah pecah. Dibawa ke hospital dan dibuat postmortem, dan dia kata dengan saya jantung. Tapi dia beberapa kali bagi tahu kami dia mau bunuh diri. Tolong info mak saya kalau sudah mati, dia bagi tahu. Nah akibatnya mereka menolak Tuhan. Akibatnya mereka tidak mau Tuhan. Ini akibatnya. Ini masih hidup, dia kawin lagi lain, yang ini dia mati. Umur tidak 30-an, saya ingat 30-an mereka itu. Lebih-lebih dalam 40, mereka masih muda lagi sebenarnya. Dan ini pengakhiran hidup ibu ini. Kenapa? Dia ingat, dia kuat. Dia ingat dia tidak perlu Tuhan. Mereka ingat sekeluarga ini, dua-dua ini, kami tidak perlu Tuhan, kami oke. Walaupun berkali-kali kami, paling last bulan 4, perbincangan kami, perbualan kami. Dan sekarang bulan 6, 1 bulan kemudian, 1 bulan lebih kemudian, dia sudah meninggal. Sebab itu saya mengajak kita, biar kita terus perlukan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita terus mengandal hidup kita kepada Tuhan. Biar kita terus buka hati kepada Tuhan. Biar Tuhan perbetulkan hidup saya. Biar Tuhan perbetulkan hati saya. Supaya hidup saya akan lebih baik. Selagi kita menolak Tuhan, selagi kita tidak mau Tuhan, selagi kita tak maulah saya oke. Waktu itulah kita akan semakin seperti mana bunga lidah buaya itu. Dia semakin kecut. Namun bila saya siram, di office kami pun ada, bila saya siram, dia mengembang balik. Bila tidak disiram, kalau musim panas dan tidak disiram, mengecut balik. Maknanya, kalau kita ada firman Tuhan, kita disiram oleh firman Tuhan, kita kuat dalam Tuhan, kita akan gagah, kita akan kuat di dalam hal rohani kita. Tapi kalau kita menolak Tuhan, kalau kita tidak mau Tuhan, semakin hari kita mengecut, rohani kita akan mati. Sebab itu, saya ajak kita, tolong, ya, saya merayu kepada kita semua. Biar kita terus buka hati kepada Tuhan. Letak hidup kita kepada Tuhan. Buka hati supaya Tuhan boleh berbicara kepada kita. Kalau ada kepahitan, jangan simpan. Ada banyak orang yang kepahitan kami layani sampai mereka sakit. Dokter tidak boleh buat apa-apa. Sampai masuk terowong itu CT scan, lapas scan, tidak boleh buat apa-apa. Kenapa? Karena simpan kepahitan dalam hati. Dan saat mereka mengampuni, 1 biji benedol pun tidak perlu makan. Dia boleh sembuh total. Sudah banyak berapa orang yang kami layani begini. Ini memang panggilan kami lah. Bukan di gereja kita lagi tiada yang macam ini. Yang pahit sampai sakit. Tapi di luar sana, berkali-kali kami melayani begitu. Sampai di Brunei, di negeri Sabah. Dan kami di sini, banyak orang call kami sampai sekarang. Itu buktinya betapa pentingnya ada Tuhan dalam hidup kita. Itu buktinya siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun pangkat kita, apapun kekayaan kita, kita tetap perlu Tuhan. Amin. Kita perlu tetap Tuhan. Yang keempat dan terakhir,
Tuhan tidak mau kita keluar dari genggaman tangannya. Mazmur 103, 17-18. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya, dan perbenarannya sampai anak cucu. Kepada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan kepada mereka yang mengingati ajaran-ajarannya. Lihat ya diwarnakan itu. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maksud dia, kasih Tuhan itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Maknanya Tuhan tidak mau kita keluar dari genggaman tangannya sebenarnya. Cuma kita yang selalu menolakkan, kita tidak mau Tuhan. Kita tidak mau Tuhan. Nah, kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya, dan perbenarannya sampai anak cucu pada mereka yang mematuhi perjanjiannya dan last itu mengingati ajaran-ajarannya. Maksud dia, kita kalau kita mau mengingati atau kita mau mendengar ajarannya, tidak ada cara lain selain daripada kita baca firman Tuhan. Selain daripada kita baca firman Tuhan. Dan kita akan dengar apa yang dia janjikan. Kita akan dengar apa yang dia larang, apa yang dia suruh kita. Kita akan dengar. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, apa teguran Tuhan? Kita tidak tahu. Suatu waktu kita membaca firman Tuhan, saya kebiasaan begini, Tuhan, apa yang saya baca ini, tolong Tuhan agar apa yang Tuhan mau tegur. Jangan kita baca, Tuhan, ini untuk firman dia, ya hantam dia Tuhan. Dia punya musuh, saya kepahitan dengan dia, hantam dia Tuhan. Itu firman iblis, okay? Itu bukan firman Tuhan. Biar kita membaca supaya kita tahu, ya, kita dapat mematuhi perjanjiannya, mengingati ajarannya, dan kita akan dikatakan orang yang takut kepadanya. Jadi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi mereka yang takut kepadanya atau takut kepada Tuhan. Nya itu huruf besar. Jadi itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mau kita keluar dari genggaman tangannya. Ingat ini. Tuhan tidak mau kita binasa sebenarnya. Tuhan kita tidak mau, ya, mati begitu saja. Tuhan tidak mau itu sebenarnya. Tuhan mau kita di dalam genggaman tangannya supaya kehidupan kita, anak cucu kita akan dipenuhi berkat-berkat. Saya bukan cakap berkat, wah mereka kaya, mereka ada kereta besar begini, bukan itu. Berkat-berkat rohani. Kita tidak, dunia semakin sukar. Sekarang bulan 5 lepas kami belajar tentang tanda-tanda hari zaman atau apa yang dikatakan, dan salah satu yang akan menyerang Israel yaitu media Persia kalau dalam Alkitab, dan sekarang itu media Persia ialah Iran. Kita tidak dapat hentikan itu. Oh tolong kamu jangan berperang lagi, karena salah satu daripada atau satu demi satu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Iran juga mengalami gempa bumi 5 poin berapa itu. Dan gempa bumi sudah ada di sini sana. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk kita menolak Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita, mari kita sama-sama buka hati kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka telinga apa yang Tuhan mau tegur kita. Mari kita sama-sama buka mata rohani kita supaya kita dapat lihat kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita ke gereja, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan apa yang kita dengar itu. Dengar dan kita lakukan. Dengar dan kita paham dan kita lakukan. Dan biar itu firman Tuhan yang ditabur akan jatuh ke tanah yang subur. Amen. Jangan biarkan setiap benih firman yang ditabur itu jatuh ke tanah yang berbatu, yang berduri, karena dia tidak akan mampu untuk bertumbuh. Jadi mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam keluarga. Tuhan mau campur tangan dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita sebenarnya. Satu hari juga ada satu orang ini message saya juga. Dia beritahu, Pastor tolong layani orang ini. Saya punya kawan di satu hospital, dia beritahu ini orang Sabah. Oke, kami ke sana di hospital Klang itu.
Dan dia sudah menghampiri 3 bulan terlantar di situ. Dan kami tanya kakak dia, kenapa dia? Sebab dia sudah tinggal macam kurus kering, hanya masuk tiup. Dan satu hari saya ingat berapa kali kakak dia tekan dia punya dada supaya keluarkan semua cairan di dalam. Saya tidak tahu dari dalam ini, saya tidak tahu dari dia punya paru-paru ke apa, tapi dia terpaksa tekan dan keluar semua cairan-cairan. Dan dokter beritahu dia tidak ada harapan. So kami tanya, kenapa terjadi begini? Kenapa dia ini? Nah, begini dia cakap. Dia bergaduh dengan istri dia. Dia minum mabuk, dia pandu motor dan eksiden di jalan pantai. Dan terus masuk ICU. Dia bergaduh dengan istri dia, dengar ini. Bergaduh dengan istri dia. Dia, saya tidak tahu kenapa, dia bawa motor, dia minum mabuk, dia bawa motor, dan dia sana di jalan Banting sana, dia eksiden. Terus masuk ICU, hantar ke Sabah beberapa hari, dia sudah meninggal. Nah, kenapa sebegini boleh terjadi? Saya yakin, saya sangat yakin, mereka tidak punya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau ada Tuhan di dalam keluarga mereka, tak mungkin dia akan buat sedemikian. Tidak mungkin. Tapi karena tanpa Tuhan dalam kehidupan keluarga, ada sesuatu yang terjadi, mereka akan ambil jalan pintas. Selalunya beginilah, yang ada satu lagi kami layani, dia punya suami mau terjun sudah dari cermin, istri dia tidak mau keluar daripada itu bilik, sampai ibu bapak mereka sampai ke sini, menantu itu atau perempuan itu tetap tidak mau keluar bilik. Berminggu itu, dan kami sampai sana, syukurlah dia keluar dan hanya dalam tas sampai setengah jam, settle semua. Karena waktu itu mereka suami istri, mereka buka hati kepada hati mereka kepada Tuhan. Dan sekejap kami boleh settle, sebab mereka buka hati mereka kepada Tuhan. Sebab itu kenapa saya mengajak kita di sini, jangan pernah tutup hati dengan Tuhan. Jangan pernah tolak Tuhan untuk menjadi kepala di dalam keluarga kita. Kristus adalah kepala di dalam gereja, namun dia kepala juga dalam keluarga. Dan kita sebagai suami di bawah otoritas Kristus, dan keluarga kita di bawah otoritas kita. Namun kadang-kadang kita silap, ya, tersilap, suami tersilap, dia boleh pukul istri, atau kadang juga kami pernah lihat juga depan mata kami, dia punya istri ambil segala macam tuh, dia umpan suami dia, itu depan mata kami pernah nampak ini. Wah, dia punya teriakan sangat luar biasa itu. Dan suami dia lagi kecil-kecil, wah dia ambil perang macam itu. Kalau kami tengok, begaduh lagi. Suami tidak pernah pukul, itu istri dia yang pukul. Ini akibatnya tidak ada Tuhan dalam keluarga. Sebab itu saya mengajak kita, ya, hari ini, untuk kesempatannya kita terima Yesus, untuk kesempatannya kita ajak Yesus di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Dan saya percaya masa depan kita di bawah pimpinan Tuhan. Tanpa Tuhan, Yohanes 15 mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak boleh buat apa-apa. Hanya ada Tuhan dalam hidup kita, baru kita boleh buat sesuatu. Dan selalunya yang menghalanglah pengampunan. Itu selalu yang kami lihat, yang menghalang selalu adalah pengampunan. Sebab itu saya ajak kita, sesakit manapun orang lakukan kepada kita, satu saja kita ambil keputusan mengampuni. Ambil keputusan itu. Tidak boleh, tidak ada cara lain kecuali kita mengampuni orang itu. Bagi kita orang itu, saya mengampuni kamu. Atau bagi kita orang itu, saya minta ampun. Tanpa pengampunan tidak ada kasih. Tanpa kasih hidup kita akan porak-poranda. Tanpa kasih di dalam keluarga, dalam suami istri, keluarga itu selalu akan ada saja mereka punya perselisihan, mereka punya masalah yang tidak pernah terselesai, yang tidak pernah terputus. Sebab itu mulai hari ini, mari kita, ya, ajak Tuhan, biar Tuhan masuk di dalam hidup kita. Mari pemain musik.